Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ade Fatri Indah Fajari, NPM 21753037 dari Manajemen Informatika 3B. Di sini saya akan menjelaskan tugas praktikum Cisco Packet Tracer 255 tentang Configure Initial Switch Settings. Yang pertama yang harus dilakukan yaitu menginstal aplikasi Cisco Packet Tracer dan mendownload paket yang akan dikerjakan. Di sini yang akan dikerjakan yaitu paket 255. Kemudian setelah itu buka filenya. Setelah file terbuka, maka akan muncul tampilan yang berupa instruksi dan juga hal yang ingin dikerjakan atau tugas yang ingin dikerjakannya. Nah, pada gambar di sini ada S1. Yang pertama kita klik dulu S1, maka akan muncul tab CLI. Setelah itu kita akan masuk ke mode ESC, dimana di sini kita masih berada di bagian user ESC mode, dimana hanya dapat melihat dan tidak bisa mengeksekusinya. Untuk pindah atau beralih ke mode privilege, maka kita akan menggunakan perintah enable. Setelah beralih ke mode privilege, langkah selanjutnya yaitu melakukan pemeriksaan konfigurasi dengan menggunakan perintah show running config. Maka akan muncul tampilan seperti ini. Kemudian langkah selanjutnya yaitu konfigur terminal. Setelah mengetikkan nama atau hostname-nya, kemudian ketikkan perintah exit. Maka tampilannya akan seperti di atas. Kemudian kita masuk lagi ke konfigurasi terminal. Setelah itu kita akan memasukkan atau menyeting keamanan dari akses tersebut dengan mengaktifkan kata sandinya. Perintah pertamanya yaitu menggunakan line console 0, kemudian password, lalu kita masukkan passwordnya. Di sini passwordnya sendiri yaitu let main. Setelah memasukkan password, maka kita coba untuk login. Jika tidak ada error, maka langsung saja untuk ke perintah selanjutnya yaitu exit dari config line. Terus kita akan masuk ke dalam S1 config dan kita exit lagi. Setelah mengetikkan perintah exit lagi, maka kita akan diminta untuk memasukkan password yaitu user access verifikasi. Untuk verifikasi dari usernya, ketikkan password, maka kita akan berpindah ke bagian atau posisi user ESC mode. Kemudian kita masuk lagi ke dalam privilege ESC dengan menggunakan perintah enable. Perintah verifikasi tadi digunakan untuk memverifikasi bahwa akses mode itu benar-benar aman. Selanjutnya masuk ke dalam konfigurasi terminal lagi dan masukkan perintah enable password Cisco sebagai kata sandinya. Kemudian ketikkan perintah exit. Kata sandi pertama adalah kata sandi konsol yang
dikonfigurasikan untuk baris konsol 0. Kemudian masukkan perintah untuk mengakses mode istimewanya. Setelah itu masukkan juga kata sandi kedua yang dikonfigurasikan untuk melindungi mode access yang privilege. Setelah itu kita akan diminta untuk verifikasi konfigurasi dengan memeriksa konten yang sedang berjalan. Kemudian langkah selanjutnya yaitu menampilkan running. Dan perhatikan bahwa konsol serta kata sandi yang diaktifkan keduanya itu dalam teks biasa. Setelah itu lakukan konfigurasi terminal lagi dan konfigurasikan kata sandi terenkripsi untuk mengamankan akses ke mode privilege. Kata sandi yang diaktifkan harus diganti dengan kata sandi rahasia terenkripsi yang lebih baru menggunakan perintah aktifkan rahasia. Setelah itu konfigurasi banner MUTD. Konfigurasi banner message of the day atau MUTD. Set perintahnya, kemudian sertakan teks banner dalam tanda kutip atau gunakan pembatas yang berbeda dari karakter apapun yang muncul dalam string MUTD. Kemudian simpan konfigurasinya dan cadangkan file konfigurasi yang sedang berjalan dengan perintah copy running config startup config. Step kelima yaitu sama, kita akan masuk ke dalam CLI S2. Karena kita masih berada di user exec mode, maka kita gunakan perintah enable untuk masuk ke dalam privilege exec mode. Kemudian gunakan perintah show running untuk menampilkan konfigurasi yang sedang berjalan saat ini. Setelah itu masuk ke konfigurasi terminal untuk memberi nama atau hostname dengan hostname S2. Setelah itu exit, maka kita akan masuk ke dalam parameter atau saklar S2. Setelah itu kita lakukan konfigurasi pada terminal lagi. Langkah selanjutnya yaitu untuk mengamankan akses ke baris konsol, yaitu dengan menyeting menggunakan perintah line console 0 dan juga password. Terus kita beri nama passwordnya. Setelah itu kita login. Jika tidak ada error, maka kita langsung ke perintah selanjutnya, yaitu dengan mengetikkan perintah exit lagi untuk kembali ke saklar S2. Setelah itu kita akan diminta untuk masukkan password untuk verifikasi bahwa akses konsol sudah diamankan atau keluar dari mode privilege, untuk memverifikasi bahwa kata sandi dalam port konsol itu berlaku. Setelah keluar dari
privilege, maka kita masuk lagi ke dalam mode privilege dengan menggunakan perintah enable. Terus kita lakukan konfigurasi terminal lagi dan lakukan amankan akses mode privilege-nya dengan mengatur kata sandinya menjadi Cisco yang berfungsi untuk melindungi akses ke kode privilege-nya. Setelah itu ketikkan perintah exit, maka kita akan masuk ke dalam saklar S2 lagi, exit lagi, dan kita akan diminta untuk memasukkan user access verifikasi bahwa akses mode privilege aman, dan masukkan perintah keluar lagi untuk keluar dari saklar S2. Kemudian kita masuk ke dalam privilege lagi menggunakan perintah enable. Setelah itu maka ketikkan perintah show running config untuk menyimpan perubahan yang sudah dilakukan sebelumnya. Kemudian konfigurasi kata sandi yang sudah terenkripsi untuk mengamankan akses ke mode privilege. Atur kata sandi rahasia dengan menggunakan perintah enable secret. It's a secret. Setelah itu masuk ke konfigurasi terminal lagi dan kita akan masuk ke dalam perintah untuk enkripsi kata sandi diaktifkan dan konsolnya. Setelah itu ketikkan perintah exit untuk kembali ke saklar S2. Kemudian lakukan konfigurasi banner message of the day, set perintahnya, dan sertakan teks banner dalam tanda kutip atau gunakan pembatas yang berbeda dari karakter apapun yang muncul dalam strip MUTD. Jika tidak ada error, maka ketikkan perintah exit untuk kembali ke saklar S2. Dan yang terakhir yaitu konfigurasi S2 sudah selesai, maka tahap selanjutnya yaitu cadangkan file konfigurasi yang sedang berjalan dan pastikan bahwa perubahan yang dibuat tidak akan hilang, yaitu dengan menggunakan perintah copy config, copy running config, dan juga startup config. Sekian penjelasan dari saya. Jika masih terdapat banyak kekurangan, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.